kalau misalnya dunia ini itu semua dibuat oleh Wanda, ada banyak hal yang lepas dari dia nih. Contohnya ya si Pietro. The Talkies, ngomongin film Sama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies. Ketemu lagi sama Bayu. Dan Edoy Kali ini kita bahas WandaVision episode 6. Hello, dear. Hiya, kids. Hi, kiddos. Life moves pretty fast out in the suburbs. I think something's wrong here. Oke, WandaVision episode 6. Setelah episode 5 itu ada sitcom tahun 80-an. 80-an. Berarti episode 6 ini ada sitcom juga tahun 90-an berarti ya. Kayaknya dari openingnya kayak Malcolm in the Middle. Iya, openingnya mirip gitu. Nah, terus nggak cuma opening doang, Bay. Di Malcolm in the Middle kan tokoh utamanya si anak ya. Dan dia breaking the fourth wall kan. Iya, breaking Ngomong the langsung fourth ke kamera. Di sini juga gitu kan. Si siapa namanya? Billy atau Tommy. Itu yang dia ngomong langsung ke kamera. Gitu. Nah, oke, tapi itu soal sitkomnya. Nah, kalau dari sisi ceritanya ini memang melanjutkan gitu ya, bahwa si Pietro yang minggu lalu begitu mengejutkan muncul di ending. Terus dia Pietro versi X-Men, bukannya versi MCU. Nah, cuma di sini maksudnya ada teori bahwa dia memang kan nanti multiverse gitu kan ya. Maksudnya ada teori bahwa bisa jadi ini multiverse. Tapi bukan nanti akan multiverse, kita nggak tahu. Tapi gini, Bay, teorinya itu sangat kuat karena Wanda akan muncul di Doctor Strange 2 yang judulnya adalah Multiverse of Madness gitu. Jadi disambung-sambungkan sama orang lain belum tentu gitu ya. Karena tapi maksudnya kayak by logic gitu. Kayak teori orang, Mephisto, teori apa? Belum ada yang dibuktikan, masih dibuat bingung sama sampai episode 6 loh, udah tinggal 3 episode lagi. Nah, itu gue waktu episode 5 itu kan makin naik makin jelas nih, makin jelas. Begitu episode 6 kemarin kayaknya agak dimuntahin lagi kalau buat gue nih, gue-nya gitu. Jadi apa yang sudah jelas nih? Ya, setelah nonton kan gue pikir kan tadinya gini, jadi bahwa si Vision kan udah mati nih, ya, dan dia dibangkitkan karena jasadnya diambil sama Wanda. Tapi gimana cara dia hidup? Dia kan harus pakai Mind Stone. Nah, Mind Stone sementara udah hancur kan, jadi debu. Nah, Mind Stone yang ada adalah generate lagi. Apabila dia ke universe yang berbeda, dia ambil, gitu kan? Nah, Mind Stone itu diambil, makanya jadi kan Mind Stone-nya beda nih. Ketika ditempel di jasad Vision, jadi nggak inget apa-apa. Kayak otaknya kan beda, memorinya beda, gitu. Dia nggak inget apa-apa kan? Kayak gitu. Nah, kemudian tapi ketika dia ngambil dari universe lain, maka akan ada elemen universe lain yang disrupt ke hexagonnya dia, ke realitinya Wanda gitu. Nah, yang apa aja kita belum tahu. Tapi kalau menurut teori kan salah satunya si Quicksilver, si Pietro. Karena apa? Di episode 6 ini kan si Pietro bilang bahwa gue kesini karena lo manggil, tapi si Wanda bilang gue gak manggil, iya kan? Oke, jadi gini, mungkin gue mau coba runutin satu yang kita lebih yakin nih setelah nonton episode 6. Hayward adalah villain. Gue enggak. Gue masih tetap belum. Gue masih tetap belum. Oke, gue sih ngelihat nggak tahu ya, mungkin bisa aja itu adalah filmmaker untuk supaya orang nebak-nebak ya. Tapi gue ngeliat ke situ. Hayward ada villain. Yang kedua, ini bukan cuman Wanda, karena playernya ini. Kalau misalnya dunia itu semua dibuat oleh Wanda, ada banyak hal yang lepas dari dia nih. Contohnya ya si Pietro. Jadi dia bahkan ngetes Pietro, inget nggak dulu lo gini-gini.
ya kan? Yang jawaban oh enggak, itu jawaban seingat gua nggak kayak gitu kejadiannya. Jadi dia ngetes bahwa ini Pietro sampai Pietro berusaha meyakinkan kan bahwa udah nih gua ya kalau lo nggak ikut tampang gua karena lo nggak mau inget tampang gua kayak gini. Tadi Padahal kita lihat kan memang berubah, dia tampilan berubah dan dia si Pietro nya kan aware ya, dia memang tampilannya berubah tapi karena kayak gitu. Agnes masih misterius. Kalau tebakan gue dia masih terlibat, dia termasuk pemain utama. Tapi di episode 6 ini dia kayak kena guna-guna yang dia bingung sendiri di intersectionnya itu adalah perbatasan Alice Street itu kan, iya si hexagon dengan reality. Iya. Nah kalau gue nebaknya dia berpura-pura karena tokoh-tokoh lain nggak ada, jangankan ngomong, bergerak aja nggak bisa. Dia masih bisa ngomong mau kemana, mau itu apa namanya town square di mana, masih bisa komunikasi seperti itu. Gue nebaknya dia pengen supaya entah Vision keluar atau gimana, karena begitu Vision keluar kan dia di reality udah mati. Begitu dia keluar Vision dying. Vision bisa mati. Si kembar ini Billy sama Tommy. Jadi si Billy yang satu punya kekuatannya si Quicksilver. Iya, dia nanti jadi superhero, jadi superhero namanya Speed. Si Tommy satunya Tommy punya kekuatan seperti Wanda. ya Weaken. Jadi si Tommy bisa detect si Vision dalam bahaya. Sementara si Wanda sendiri nggak ngeh. Wandanya nggak. Baru setelah dia kan padahal ini kan dia Tuhan istilahnya hexagon itu yang mengatur semua. Orang mau ke dokter gigi istilahnya, orang nuduh dia yang mengatur, padahal dia ternyata enggak. Nah, terus dia meluaskan hexagonnya ini. Yang lucu begitu dilewatin hexagon semuanya adjust kan. Waktunya terus jadi sirkus ya. Jadi kayak apa? Bukan tank ya. Apa sih? Panzer atau apa? Tenda-tendanya itu berubah tenda sirkus, terus jadi badut. Iya, orang-orangnya berubah jadi badut. Ya itu. Jadi di episode 6 ini gue lihat ada apa ya? Mau dibilang paradoks ya mungkin iya kali ya, maksudnya si Wanda itu makin kehilangan kontrol, ya kan? Makin banyak karakter yang dia nggak bisa kendalikan. Tapi di sisi artinya dia nggak sekuat itu. Tapi di sisi lain, ketika dia memperluas cakupan hexagon itu kan luar biasa ya. Iya, artinya emang dia bertanggung jawab terhadap hexagon itu. Tapi mungkin ada yang memanfaatkan. Kali ya. Belum tentu juga, siapa tahu Bang Wanda dari awal. Atau kita kan nebak-nebak aja nih. Ya, gue teori multiverse itu sih masih tetap ya. Artinya disrupsi pada hexagon itu terjadi karena si Wanda mengambil Mind Stone dari universe lain, sehingga ada elemen universe lain itu yang masuk ke hexagonnya dia. Entah apa gitu ya. Tapi yang jelas sih Quicksilver kalau menurut gue gitu. Oke, jadi memang kita yang tadi berharap makin jelas ternyata masih tetap abu-abu nih. Begitu Agnes, Hayward. Begitu episode 6 kalau gue jadi mundur lagi. Ternyata nggak sejelas itu gitu ya. Nah, gue penasaran si Darcy nih, karena dia kan terkunci Si tuh. Louis, ya. Kan dia masuk ke dalam hexagon. Masuk dalam hexagon dia jadi apa nih? Iya, dia nggak dikasih lihat kan. Masih digantung. Mungkin dia bisa jadi kuncian ya, Bay. Dan kalau kita lihat si Hayward itu dia sendirian, maksudnya di mobil itu ya semobil itu aja yang selamat ya. Selebihnya ya udah jadi warga Westview gitu. Dan di sini juga si Wanda lebih sering marah ya, termasuk ke si Quicksilver, ke Pietro gitu. Jadi kayaknya memang ini bukan Pietro yang dia tahu, makanya dia berani mencederai si Pietro. Iya, terus kan dia memperlihatkan si Pietro yang dalam keadaan mati. Jadi menurut gua dia cuma bayangin, sebenarnya bukan benar-benar mayatnya si Pietro atau mayatnya si Vision ada di situ. Jadi nggak bisa creepy itu kayaknya. Setelah
episode kemarin ini gitu. Gue sih jadinya ngebayangnya gini, Bay. Karena Wanda bakal muncul di Doctor Strange 2, entah di episode berapa nih, 7, 8, atau 9, Doctor Strange akan masuk sama siapa? The Chosen One? Yang botak itu si Tilda Swinton gitu. Kayaknya dia akan yang menjelaskan ini semua, karena waktu di Endgame dia menjelaskan ke Bruce Banner kan tentang ini batu-batu ini Infinity Stones ya, kemudian ini kalau satu digeser alurnya maka akan terjadi gitu ya. Gua rasa kita sebagai penonton butuh tokoh yang ngejelasin ini semua, butuh eksposisi sih gitu, dan orang yang paling tepat gua rasa dia. Jadi gue ngerasa bahwa Tilda Swinton akan muncul di one of the episode. Teori yang beredar kuat kalau karena akan ada filmnya Doctor Strange kedua di mana Wanda akan ada di situ, ini somehow akan connected. Tapi jangan heran nanti kalau ternyata Flash hanya orang biasa, lewat orang biasa semua, nggak ada istimewanya. Gitu. Okay. Ya, oke. Itu sebabnya dirilis per episode, nggak binge watch ya, untuk mempermainkan kita nih. Gitu. By the way katanya episode 3 episode terakhir 1 jam. Ya kemarin juga kalau bicara katanya 5 sama 6 muncul sekaligus, tapi ternyata Kita lihat aja. jadi Marvel punya kuasa. Oke. Ada lagi mau ditambahin? Udah sih, kalau menurut gue yang punya teori mungkin bisa bantu kita gitu kan, atau share soal Mindstone. Apa yang terbaru setelah episode 6 ini? Iya, kalau gue gitu, Mindstone dia ngambil dari universe yang berbeda dan itu di luar kuasanya. Terus jangan-jangan di universe berbeda ada Wanda yang another Wanda, who knows? Gitu. Iya kayak Spider-Man kan? Iya, multiverse. Gitu. Oke, gitu aja. Sampai di sini. Makasih udah mampir. Jangan lupa subscribe. Ketemu di episode berikutnya. Salam.